Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Rangkuman mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 sekolah menengah pertama, kurikulum Merdeka Belajar. Bab yang pertama, bagian A, keragaman alam Indonesia pada semester yang pertama. A. Keragaman alam Indonesia. Manusia sangat tergantung pada kondisi alam lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, bagaimana proses geografis memengaruhi keragaman alam Indonesia? Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi, dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan karena memiliki letak geografis, letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak dan luas. Letak Indonesia bisa dilihat dari titik 2. 1. Letak geografis. 2. Letak astronomis. 3. Letak geologis. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang adalah sebuah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Dampak letak astronomis menyebabkan perbedaan waktu. Terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah atau WITA, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Waktu Indonesia Timur atau WIT atau WIT, Maluku dan Papua. Setiap zona di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. A. Letak geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan di dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api.
Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng menyebabkan rawan terjadi gempa bumi. Cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Maret, musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin sedikit karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca terdiri dari penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. Penyinaran matahari memengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. Yang B, suhu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Yang C, kelembaban membatasi hilangnya air. Yang D, angin membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Dan E, hujan meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Secara umum, perubahan iklim disebut fenomena pemanasan global karena terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. 2. Bagaimana proses geografis memengaruhi keragaman sosial budaya? Proses geografis memiliki pengaruh terhadap keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. A. Keragaman sosial budaya di masyarakat. Ada perbedaan sosial budaya masyarakat. Di perkotaan, perbedaan sosial budaya akan semakin banyak. Perbedaan sosial budaya meliputi perbedaan nilai-nilai, norma, dan karakteristik dari suatu kelompok. Keragaman sosial budaya terjadi saat berbagai jenis suku dan agama yang ada di suatu ruang bertemu dan berinteraksi setiap harinya. Ruang tersebut adalah ruang yang ada pada masyarakat. Budaya dapat berupa cara hidup masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, jenis mata pencaharian, dan tata upacara keagamaan. Keragaman budaya juga mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti senjata, alat bajak sawah, kitab hukum adat, dan tempat tinggal. Budaya dapat dianggap sebagai serangkaian rancangan untuk bertahan hidup, atau alat dari praktik, pengetahuan, dan simbol yang diperoleh melalui pembelajaran, bukan oleh naluri yang memungkinkan orang untuk hidup dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi dan berbagi budaya yang sama. Perbedaan budaya disebabkan oleh berbagai hal seperti sejarah, keturunan, keyakinan, dan faktor geografis. B. Pengaruh faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia. Kebudayaan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis yang mendukung mata pencaharian dan keterampilan masyarakat. Budaya di masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Misalnya, suku Lawu dan suku Bugis yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kapal pinisinya menjadi simbol bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang kuat.
Kapal kayu pinisi telah ada sejak sebelum abad ke-16 dan saat ini masih populer. Keragaman budaya dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Manusia sebagai individu adalah kesatuan jiwa, raga, dan kegiatan, atau perilaku pribadi itu sendiri. Sebagai individu, dalam pribadi manusia terdapat 3 unsur, yaitu nafsu, semangat, dan inteligensi. Kombinasi unsur tersebut menghasilkan tingkah laku seseorang yang mencerminkan karakter dan budayanya. Kesatuan dari kepribadian seseorang di suatu daerah yang mempunyai pola yang sama dapat membentuk budaya masyarakat yang membedakan dengan tempat lain. Faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya di Indonesia adalah isolasi geografis, kondisi iklim, dan letak geografis. Isolasi geografis. Indonesia adalah negara kepulauan. Lautan yang menjadi isolasi alam antar kelompok tersebut. Keterbatasan teknologi di bidang nautika perkapalan menyebabkan mereka tidak dapat bertemu atau berpindah dari satu pulau ke pulau lain. Iklim. Indonesia diwarnai oleh mikroiklim yang beragam. Dalam ruang wilayah sempit, perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu yang signifikan. Masyarakat pesisir pantai utara Jawa bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan masyarakat di pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi yang strategis karena berada pada persilangan antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menyebabkan Indonesia dilalui bangsa asing yang melintasi Selat Malaka sebagai penghubung antara belahan bumi bagian barat dan timur pada saat itu. Meningkatkan peluang terjadinya pertukaran kebudayaan secara tidak langsung. Demikianlah rangkuman IPS kelas 8 bab yang pertama bagian A. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.